wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusna Kotima Mansur dengan NIM 19921421130, Prodi Akuntansi S1 kelas D. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Berikut penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan audit di Indonesia. Akuntansi baru ini dikenal di Indonesia awal tahun 1950 ketika perindustrian di Indonesia sedang ramai didirikan. Bahkan saat itu sistem akuntansi Amerika mulai diperkenalkan di perguruan tinggi di Indonesia. Namun pada masa penjajahan Belanda belum begitu mengenal audit dikarenakan saat itu jumlah perusahaan yang ada masih terbilang minoritas. Walaupun demikian, perusahaan-perusahaan Belanda saat itu tetap mengikuti model pembukuan dari negaranya. Perkembangan standar audit. Tahun 1972, Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan di dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntansi Indonesia. Pada tanggal 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan serta disahkan oleh pengurus pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999, dengan melakukan perubahan atas Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Berikut ini Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu ini dia. Jadi yang pertama itu adalah pernyataan standar auditing yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing. Yang kedua, pernyataan standar atestasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntan dan review yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review. Yang keempat, pernyataan standar jasa konsultasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi. Yang kelima, pernyataan standar pengendalian mutu yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu. PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termaksud di dalam PSA adalah interpretasi pernyataan standar auditing yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian,
IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat meningkatkan bagi seluruh anggota IAPI sehingga pelaksananya bersifat wajib. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar umum. Standar umum itu terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama itu keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, independensi dalam sikap mental dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, kemahiran profesional yang cermat dan seksama dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya. Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Nah, selain standar umum, ada juga standar pekerjaan lapangan. Dan standar pekerjaan lapangan ini juga terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan dan supervisi audit pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit yang cukup dan kompeten. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengalaman, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk mengatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tentang standar laporan. Standar laporan terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang keempat, pernyataan pendapat auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan auditor harus membuat sesuatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau sesuatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus membuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada,
dan tidak tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.